Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Salam dalam kasih Kristus pagi ini. Sapaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah. Bisa saudara, tubuh manusia terdiri dari 80% air dan selebihnya unsur yang lain. Ini mau mengatakan bahwa mayoritas tubuh kita terdiri dari air. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana keadaan tubuh kita jika kita kekurangan air, atau yang biasa disebut dengan dehidrasi, pusing, kulit kering, lemah, dan bahkan berbagai-bagai efek yang bisa ditimbulkan dengan kekurangan air dalam tubuh kita. Salah satu gejala pada tubuh kita mulai kekurangan air adalah kita merasa kehausan, merasakan dahaga. Nah, karena itu Bapak Saudara, dalam hidup kita dan dalam segala hal, air adalah kebutuhan yang sangat vital. Orang bisa saja tidak makan berminggu-minggu dan belum tentu akan meninggal. Tetapi orang yang kehilangan dan kehabisan air dalam waktu yang relatif singkat, itu bisa saja mengancam jiwanya. Firman Tuhan pagi ini, Mazmur 42, ayat 2 dan ketiga, pemazmur dalam kegalauan, kegelisahan, dalam tekanan batin yang dialami, merasakan bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan yang diibaratkan seperti seekor rusa yang mendambakan dan merindukan sungai yang berair. Hasrat kerinduan yang kuat dalam diri pemazmur mendambakan adanya dan hadirnya air dan sungai yang mengalir. Dan Bapak Saudara, perlu diketahui bahwa rusa sangat merindukan dan membutuhkan sungai yang berair, bukan hanya dalam memenuhi dan memuaskan rasa haus dan dahaganya, tetapi dalam catatannya ternyata rusa sangat mendambakan, merindukan, dan tidak bisa jauh dari sungai yang berair. Sebab rusa memiliki aroma yang khas. Aroma yang khas ini yang menjadi alat untuk mendeteksi keberadaan rusa oleh binatang-binatang buas lainnya, binatang-binatang pemangsa. Dengan mencium aroma rusa yang khas, maka binatang buas ini agak mudah menemukan keberadaan rusa. Karena itu salah satu cara untuk menghilangkan jejak dengan aromanya yang khas adalah harus selalu dekat dengan air sungai. Sebab ternyata air sungai yang mengalir ini menetralisir aroma khas atau bau khas dari rusa, sehingga tidak akan mudah lagi dicium dan diketahui jejaknya oleh binatang buas. Nah saudara, kalau menemukan dua kebenaran ini, apa yang kita mau katakan untuk firman dan sapaannya hari ini? Yang pertama, bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini ibarat seorang rusa yang berada di padang belantara, yang setiap saat terancam oleh binatang yang buas. Aroma khas dari diri kita terlalu mudah dan rentan untuk mendatangkan celaka. Di sekitar kita itu begitu banyak ancaman, godaan, cobaan, bahaya yang mengintai kehidupan kita. Laksana rusa yang memiliki aroma yang khas, yang mengundang dan menarik begitu banyak binatang buas. Karena itu Bapak Saudara,
hanya satu, untuk menghindar dan terlindungi dari ancaman ini. Hadirat Tuhan. Air sungai adalah gambaran hadirat Tuhan. Air sungai yang mengalir memberikan gambaran bagaimana kehadiran, hadirat, maka dalam persekutuan dengan Tuhan akan menjadi jawaban kita, jadi kekuatan dan benteng pertahanan untuk menjalani kehidupan terbebas dari berbagai ancaman. Karena itu, miliki hubungan yang indah, berada terus dalam hadirat Tuhan, supaya kita terhindar dari ancaman. Yang kedua, refleksi firman Tuhan pagi ini adalah bahwa dalam diri kita yang 80% terdiri dari air, itu memendahkan bahwa kekurangan air sedikit saja kurang dari 80% akan menyebabkan kita mengalami dehidrasi rohani. Dehidrasi rohani itu menyebabkan kehidupan kita kering, perasaan kita menjadi kering, semangat, optimisme, bahkan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sekalipun seringkali kita tidak menemukan makna. Karena itu Bapak Saudara sangat berbahaya. Sama berbahayanya aroma kita oleh binatang buas dengan kekurangan hadirat Tuhan dalam diri kita. Karena itu melalui sapaannya mau mengatakan bahwa miliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebagaimana kita membutuhkan air yang begitu banyak, demikian jiwa kita harus haus. Ada semangat, ada kerinduan yang kuat. Gelisah kalau tidak merasakan hadirat Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagaimana kita pernah merasakan tertekan namanya kerinduan, gelisah ketika terpisah atau ditinggalkan orang yang kita kasihi, maka semestinya hadirat Tuhan kita rindukan. Persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan doa, dan dalam berbagai aktivitas menjadi jawaban yang memuaskan dahaga rohani kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk hidup hari ini Bapa. Untuk memulainya, kami mohon perkenan-Mu melalui kuasa jamahan dan lawatan untuk seluruh jemaat-Mu hari ini, mulai dari orang tua, pemuda-pemudi, bahkan sampai anak-anak. Perkenankan hadirat-Mu hadir dalam perjalanan hidup mereka hari ini, menjauhkan mereka dari mara bahaya, bahkan menghindarkan dari kecelakaan. Berkati hidup mereka sepanjang hari ini untuk jemaat-Mu, di rumah, di kantor, di tempat-tempat kerja, usaha, dan perjuangan. Kiranya oleh perkenaan Tuhan, mereka semuanya semakin maju, hidup rumah tangga sejahtera, cukup sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Jemaat-Mu yang dalam kondisi tertekan oleh berbagai masalah, kiranya sapaan firman Tuhan ini memberi kelegaan ketika kerinduan mereka kuat, harapan-harapan yang begitu dalam untuk pemulihan lawatan Tuhan. Nyatakan Bapa melalui firman-Mu hari ini. Jemaat-Mu yang bergumul karena penyakit, orang tua kami, saudara-saudara, anak-anak, cucu kami yang sedang membutuhkan jamahan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan, jamah dan lawat sesuai dengan kehendak. Berkati jemaat-Mu dalam persekutuan, berkati kami semuanya, pendeta penatua, diaken, bahkan seluruh pengurus kategorial, maju berakar-akaran bersama, menjawab panggilan Tuhan di tengah hidup sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.